Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Desa Kastura ya. Nah, ini jalanan kampung Kastura ini seperti ini. Ini sekitar kantor desa, ini masjid. Ini ada tanjakannya ya. Lumayan ini kalau hujan itu licin. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kalau lurus itu lanjut ke Mata Usu, perbatasan langsung ke Kolting nanti. Karena kita akan ke SPC Tanggiau, maka pilih ke kanan. Tadi lurus ke Mata Usu. Nah, ini jalanannya ini lumayan ya. Ini supir itu harus berperasaan di sini. Kita lihat bagaimana ini Pak supir ini mobil Sigra. Mobil Sigra sampai teriak-teriak. Nah, ini ranjau 1 sudah dilewati, ini ranjau yang kedua. Ini perkebunan sawit ya. Ya, beginilah resikonya kita petugas lapangan ya, menghadapi jalanan-jalanan yang seperti ini adalah sudah biasa ini. Ya, ada juga jalanan-jalanan yang agak mulusnya ya. Jadi kiri kanan jalanan yang kami lewati ini adalah perkebunan kelapa sawit di bawah PT Damai Jaya Lestari untuk wilayah Kabupaten Kolaka. Menurut informasi yang saya dengar bahwa luas kebun kelapa sawit ini sekitar 30 ribuan hektar ya, yang terbentang dari mulai Tangketana sampai Toari, jadi sekitar 4 kecamatan. Ya, kalau seandainya keliru tolong mungkin di komen di bagian komentar ya, siapa tahu ada yang tahu teman-teman tentang perkebunan sawit. Nah, ini jalanannya seperti ini ya, kalau mau lintas sawit bagian di Tangketada sampai di Watu Bangga, jalanannya seperti ini. Kalau kita nengok ke kebun sawit teman-teman sekalian, nah ini seperti ini kondisinya ya. Jadi banyak sekali misalnya pelepah-pelepah sawit ya, itu pelepah-pelepah sawit yang ditumpuk. Itu harus hati-hati di bagian situ, karena biasanya ya disitulah sembunyinya ular-ular ya, ular sawah, ular kobra, ular hitam itu di situ, karena memang merupakan predator untuk hama tikus. Ya, lumayan ini jalanannya ya, ini sekarang sudah mulai menanjak ini. Astagfirullah. Nah, inilah resikonya ya, apalagi ini mobil Sigra ini penggerak depan ini FWD ini, jadi beresiko, cukup beresiko lah. Jadi kalau teman-teman mungkin mau masuk ke lewat jalur ini, sebaiknya pakai mobil jenis SUV ya. Ya, misalnya Ras, Terios gitu ya, Fortuner ya, Triton, Pajero ya, nggak jadi masalah insya Allah. Tapi kalau mobil-mobil begini memang berisiko ya. Kondisi dari sawit sendiri ini kalau saya lihat kurang buahnya ya, karena sepertinya kurang pemupukan, sehingga tentunya hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan para pemilik ataupun petani. Kemudian tentunya kalau lewat jalur ini, karena tidak ada petunjuk-petunjuk jalan yang khusus ya, sinyal juga sangat terbatas, artinya tempat-tempat tertentu saja yang ada sinyalnya, sehingga kalau seandainya sendirian lewat sini tanpa ada yang tahu, wah ini berbahaya ya, karena
kita bisa nyasar ya, seperti belokan ke sini itu ke kiri ini atau kemana ini ya. Bayangin ini luas kebun sawit sekitar 30 ribuan hektar dan dibatasi oleh jalan-jalan seperti ini. Itu pula tentang BBM ya, BBM juga ini harus cukup tangkinya. Karena kalau kehabisan ya kita mau di mana mau beli BBM ini. Ya untung ini Pak supir ini betul-betul menguasai medan. Menguasai terpaksa. Memaksa mobilnya. Iya seperti itulah ya, daripada kita juga stres ya, kita sambil guyonan ini aja. risikonya petugas lapangan kan? Petugas lapangan itu seperti ini ya. Oke, kita nikmati saja perjalanan ya. Kemudian ya banyak sapi-sapi seperti ini nih, sapi-sapi bukan sapi liar ini, sapi milik masyarakat. Jadi di wilayah sawit ini banyak dipelihara sapi, dibiarkan begitu, dan ini gemuk-gemuk ya. Nah ini juga ada tanyakan-tanyakan begini ya. Ini kalau hujan licin ini. Saya kira mungkin di seluruh wilayah Indonesia yang ada sawitnya pasti jalanannya itu mirip-mirip lah seperti ini ya. Jadi lokasi ini saya ambil ini di daerah Kecamatan Watubangga Polingguna ya, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya kita sudah melewati berbagai rintangan, kemudian kita belok sekarang ke kiri. Kalau ke lurus ya itu jurusan Tanggetada langsung ya. Kolaka juga sampai di situ. Nah ini kita ke Tanggiau. Jadi masuk lorong ini. Ya ini sekarang kita sudah memasuki perkampungan di namanya Tanggiau ya. Desa Tanggiau ini. Situasi dan kondisinya seperti ini. Ya. Ini ya. Hantam saja. Apa cepat. Ya, beginilah ya. Kalau pakai mesin FWD ya. Ngosot pokoknya begitu. Ini lokasi. Jadi SPC ini ataupun Tanggiau ini merupakan daerah transmigrasi, penempatan transmigrasi pada tahun 84 kalau tidak salah seperti itu ya. 1984. Jadi ini sebenarnya merupakan kampung yang cukup tua. Ya. Kalau jalanan di kampungnya ya cukup ya, untuk ukuran kampung cukup bagus. Nah, di sini juga ada pondok pesantren. Pondok pesantren di kampung ya, kecil. Yaitu Kiai Haji Muhammad siapa? Silakan yang tahu ya komen. Ini di perjalanan. Nah ini juga di Palang-Palang ya, karena kalau tidak di Palang-Palang kesini banyak truk-truk yang angkut kendaraan, yang angkut sawit dan lain sebagainya, yang tentunya akan merusak jalanan desa. Karena kalau jalanan poros ini merupakan salah satu jalanan produksi, sehingga perbaikan jalanan itu biasanya dibantu juga oleh pihak perusahaan. Ini sudah mengarah ke blok apa ini namanya, ke blok A ya? Blok A tadi. Blok A Tanggiau ya. Ya kendaraan tentunya ke wilayah ini sangat jarang ya, 1-2 saja. Ini biasanya mengangkut sawit yang milik masyarakat. Nah ini adalah jembatan ya, jembatan terpanjang ini di bagian sini. Ini kurang lebih ya 40 meter mungkin ya. Ini sungainya ya,
sangat luas. Juga ke sana, ini muaranya ke Watu Bangga ini, ke Pantai Kalomang, ini muaranya. Dan inilah merupakan pusatnya Tanggeau ya. Mana motor? Sana, di sini, biar sini saja. Jadi saya kira itu saja teman-teman sekalian ya, perjalanan kami dari Kastura menuju ke Tanggeau. Semoga menjadi bahan informasi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.